Marilah berdoa dalam percayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Hasanah. Ibu mau nanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Yes. Bagus kalau hadir semua. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang. Nah, selain senang? Ya, selain bahagia? Gembira. Tidak adakah yang bikin lapar atau lagi perut? Tidak. Ya, alhamdulillah sehat semua. Ya, sebelum memulai pembelajaran, adakah yang mau memberikan kata-kata semangat untuk kita semua pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan. Semangat banget. Oke. Semangat banget. Oke. Ya, tepuk tangan. Ya, semoga semuanya bersemangat. Yang menggunakan topi, tolong topinya dilepas ya. Di dalam kelas tidak boleh menggunakan topi ya. Terima kasih. Sebelum kita memulai, Ibu ada pertanyaan. Sudah kalian baca apa yang Ibu kirim itu? Sudah. Apa isi dari materi yang Ibu kirim itu? Tentang cerita bangsa. Cerita fantasi. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah membaca komik? Pernah. Jenis komik apa yang paling kalian senangi? Anima. Anime. Jenis komik seperti apa itu? Fiksi. Oh, fiksi. Selain itu, misalnya komik detektif, komik cerita sehari-hari, seperti Upin dan Ipin itu kan menceritakan mengenai cerita sehari-hari. Ada kemarin pernah nonton filmnya kartun detektif Conan. Ya, itu mengenai detektif ya. Hari ini kita akan belajar membaca cerita fantasi. Tujuannya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui model pembelajaran problem based learning, diskusi kelompok hasil individu atau dispokadu, murid dapat menganalisis dan menyimpulkan amanat yang ada pada cerita fantasi serta dituangkan ke dalam bentuk tulisan maupun lisan, kemudian dipublikasikan melalui media sosial. Jadi nanti kalau kalian sudah membaca cerita fantasi, kalian akan menganalisis dan menyimpulkan cerita tersebut. Apa amanatnya? Apa pesan yang ingin disampaikan oleh cerita tersebut? Kemudian setelah Ibu menilai, nanti kalian akan mempublikasikannya ke kemana tadi? Ya, ke media sosial kalian masing-masing. Kita sudah melakukan juga yang namanya asesmen awal. Sekarang silahkan kalian membentuk kelompok sesuai asesmen awal yang sudah kita lakukan bersama. Silahkan diberi waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Silahkan.
Sudah siap? Sudah. Nah, kalau sudah siap, sudah terbentuk kelompoknya sesuai asesmen awal sudah. Kalau begitu, karena kalian sudah ibu kirimkan masing-masing di grup ya, di grup kita itu sudah ada yang namanya bahan bacaan buat kalian belajar mengenai cerita fantasi. Sekarang ibu mau bertanya mengenai pemahaman kalian ya. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Ya. Bagaimana kelompok yang lain? Benar atau tidak? Benar. Benar, tepuk tangan. Terima kasih ya Mas Tilda. Kemudian kalau sudah paham apa itu cerita fantasi? Sudah. Cerita fantasi adalah cerita khayalan ya, atau fiksi, bukan ceritanya nyata. Ada yang tahu mengenai struktur dari cerita fantasi? Saya Bu, Ya, silakan. yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, apa tadi yang dibacakan temannya? Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, benar sekali. Bertepuk tangan. Kemudian satu lagi yang mau ibu cek, ada yang tahu unsur-unsur intrinsik dari cerita fantasi? Ya, silakan Dina. Unsur-unsur intrinsik yaitu tema, tokoh, penokohan, alur cerita, latar, sudut pandang, gagasan, dan amanah. Ya, benar sekali. Ada berapa? 9. Ada? Ya, ada 7 ya. Unsur-unsur intrinsik. Ya, tepuk tangan semuanya sudah siap. Lagi membuat kalian kembali mengingat ya apa yang sudah ibu bagi di dalam grup. Di sini ibu akan menayangkan ya selindia dari cerita fantasi. Kepada mobil stop nanti. Ya, mulai. Ya, materi kita hari ini adalah membaca cerita fantasi sesuai dengan apa yang sudah kalian baca di dalam buku. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Adakah? Kalau tidak ada, ayo kita baca bersama supaya sama-sama tahu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran melalui metode pembelajaran, problem based learning, diskusi kelompok, hasil individu atau dispokadu, murid dapat menganalisis dan menyimpulkan amanat yang ada pada cerita fantasi serta dituangkan ke dalam bentuk tulisan maupun lisan, kemudian dipublikasikan melalui media sosial. Ya, melalui media sosial. Sesuai dengan tujuan nanti kalian akan membaca cerita fantasi, kemudian menganalisis dan menyimpulkan amanat dari cerita fantasi tersebut. Kalian akan berkelompok untuk menganalisis dan menyimpulkan
baca. Membaca cerita fantasi memberikan banyak manfaat dan pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membuat kita lebih bijak dalam menyikapi permasalahan di masa yang akan datang. Karena dalam cerita fantasi itu mengandung banyak pesan. Setiap pengarang menulis sebuah buku atau cerita, walaupun itu bentuknya adalah fiksi, tetapi di sana mengandung pelajaran tentang kehidupan, bagaimana bersikap. Makanya di dalam situ nanti ada di dalam unsur intrinsik itu yang namanya, ada yang tokohnya protagonis, ada yang tokohnya itu antagonis, ada yang tokohnya itu tritagonis. Artinya apa? Sama dalam kehidupan kita ini ya. Ada yang mungkin orang sifatnya kurang baik, ada yang orang sifatnya baik, ada yang biasa-biasa aja, kadang baik, kadang tidak. Ya, lanjut. Apa itu cerita fantasi? Sudah tadi disampaikan oleh teman kalian ya. Mungkin kita mengingat aja, mengulang kembali. Cerita fantasi adalah cerita yang bersifat khayalan atau imajinasi. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa atau bisa terjadi. Misalnya apa? Ada yang tahu hal yang tidak biasa menjadi biasa? Ada yang tahu? Ini kan cuma cerita fiksi, khayalan yang tidak mungkin terjadi di kehidupan nyata, tetapi di cerita fiksi itu terjadi. Seperti apa contohnya? Hewan berbicara. Ya, hewan dapat berbicara, orang bisa terbang, ya. Kemudian ada orang yang bisa mengeluarkan api dari tangannya dan sebagainya. Nah, itu termasuk fantasi, ya. Cuma cerita fiksi. Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini dia ada ciri-ciri cerita fantasi yang merupakan ciri umum dari cerita fantasi. Ada berapa itu? Ada? 6. 7. Ada? Ada 7 apa ada 6? Ada 6. Ya. Yang pertama ada keajaiban, keanehan. Yang kedua cerita terbuka terhadap daya khayal. Ceritanya terbuka terhadap daya khayal. Ya, tergantung penulisnya, nggak perlu terbatas dengan kenyataan ya. Kemudian ada di bagian C, menggunakan berbagai latar. Ada yang namanya lintas ruang dan lintas waktu ya. Itu dia seperti cerita dia bisa menembus masa depan misalnya. So seperti ini masa depan, cuma khayal ya. Misalnya semua gedung-gedung sudah menggunakan elektronik, banyak robot-robot yang berjalan-jalan ya, itu seperti menembus waktu ya, masa depan. Yang kemudian ada D, tokohnya apa? Bersifat ya, unik ya biasanya. Contohnya apa? Cerita fantasi yang sering kalian mungkin saksikan di televisi atau baca yang tokohnya unik. Seperti Upin Ipin. Keunikannya apa? Keunikannya apa kalau Upin dan Ipin itu? Botak ya, itu ciri khasnya ya. Botak, terus satunya untuk membedakan ada sedikit rambut ya. Yang kelima itu bersifat fiksi. Apa tadi fiksi? Tidak nyata ya, benar sekali. Kemudian ada yang bahasa yang
bahasa normal, berarti menggunakan bahasa sehari-hari sesuai daerah. Misalnya pembuatan cerita tersebut seperti cerita Upin Ipin yang tadi, bahasanya menggunakan bahasa apa? Malaysia, yang sesuai dengan tempat dibuatnya. Ya, stop aja ya. Udah. Ya, selanjutnya setelah ciri-ciri cerita fantasi itu ada unsur-unsur intrinsik. Yang tadi ada berapa? 7. Ada 7. Yang pertama ada tema, kemudian ada alur, ada tokoh dan penokohan, ada apa lagi? Kata-kata, terus ada tema. Apa itu tema? Judul. Ya, bisa judul. Judul itu bisa diambil dari tema. Tema itu adalah topik ya. Topik dari cerita yang akan dibuat atau cerita fantasi. Kemudian ada alur. Alur itu adalah jalannya cerita. Apakah alurnya maju, apakah alurnya mundur ya? Alurnya maju. Kalau misalnya dari awal sampai akhir itu namanya maju. Kalau dia mundur, pertama misalnya orangnya itu yang biasanya yang meninggal dari kubur, kemudian ada cerita masa lampaunya ya, kayak apa kelakuannya ya. Itu namanya alur mundur. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa? Ya, benar, orangnya. Kalau penokohan? Penokohan? Penokohan itu sifatnya. Ya, penokohan. Kalau tokoh itu misalnya Nando, si
kita masuk ke bagian unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya ada berapa? 6. Ada 6. Yang pertama, menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Yang kedua, menggunakan kata yang mencerap panca indera. Deskripsi latar. Yang ketiga, menggunakan Pilihan kata dengan maksa. dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat, adanya kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan, ya, karena mungkin saking ajaibnya ya ceritanya itu bisa membuat keterkejutan. Kemudian yang keenam, menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Sampai di sini dulu ya. Adakah yang mau ditanyakan mengenai materi yang sudah kalian saksikan dan sudah kalian baca di grup WA? Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Berarti sudah paham? Sudah. Untuk memantapkan pemahaman kalian, kita saksikan ya satu video dari cerita fantasi. Karena di grup itu kan ibu membagi itu adalah bahan ya atau materi, kemudian ada contoh kemarin, terus ada video. Nah, kita tayangkan kembali. Nanti kita akan melihat amanat ya, kesimpulan dari amanat cerita tersebut. Karena nanti kita akan belajar membuat kesimpulan amanat dari sebuah cerita fantasi. Nah. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Penggembala kecil dan serigala. Di sebuah perbukitan terdapat satu desa kecil yang subur. Di sana tinggallah seorang penggembala kecil bernama Yusuf. Setiap hari ia selalu mengembalakan domba-domba milik tuannya. Tugasnya hanya mengawasi kawanan domba yang sedang merumput. Lama-kelamaan, hal ini membuatnya bosan. Aku bosan deh dulu. Tiap hari hanya melihat domba makan rumput. Hampa. Kita harus mencari pekerjaan lain yang lebih menyenangkan. Tunggu dulu. Aku punya ide cemerlang. Kita kejutkan semua orang di desa dengan mengatakan ada serigala di sini. Mereka pasti panik. Yusuf pun berlari ke arah desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Ada serigala! Dia terus berteriak agar semua orang mendengarnya. Benar saja, semuanya terkejut mendengar teriakan Yusuf. Hah, serigala? Mereka semua bergegas ke bukit untuk menangkap serigala tersebut agar tidak lagi mengganggu orang-orang di desa. Di mana serigalanya? Wah! Tidak ada serigala di sini, Paman. Aku tadi hanya bermain saja kok. Warga desa menjadi kesal menyadari bahwa mereka telah dibohongi Yusuf. Mereka pun kembali ke desa. Keesokan paginya, usai kegaduhan itu, Yusuf kembali mengembalakan domba milik tuannya. Dia berencana mengagetkan warga desa lagi. Hihihi, yang kemarin itu lucu sekali. Kita lakukan lagi yuk. Serigala, serigala, tolong ada serigala. Serigala? Benarkah kali ini? Coba periksa saja suamiku.
semua orang kembali berbondong-bondong ke bukit. Di mana serigalanya, Yusuf? Di mana? Bukannya suara serigala, namun malah suara tawa Yusuf yang terdengar. Kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu 2 kali? Oh, bocah usil, beraninya mempermainkan orang tua. Warga pun kembali ke desa dengan wajah kesal. Sementara itu, Yusuf kembali bersantai sembari menunggu para domba makan di padang rumput. Tiba-tiba, seekor serigala muncul di balik semak-semak. Yusuf sangat kaget sekaligus takut. Serigala itu telah menangkap 1 ekor domba milik tuannya. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Ada serigala sungguh. Ia segera berlari ke desa sambil berteriak. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Serigala! Kenapa itu si Yusuf? Biarin saja, dia pasti bermain-main lagi. Yusuf, sungguh tidak kapok bocah. Paman! Paman! Ada serigala! Paman! Paman! Ada serigala! Ada serigala, Paman! Tidak lucu, Yusuf. Kamu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, Paman! Serigala itu sudah memakan dombaku di bukit sana. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf, karena ia terlalu sering berbohong. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percaya. Lihat apa yang kau perbuat. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya. Aku pun kehilangan dombaku. Aku minta maaf, Tuan. Aku menyesal dan aku tidak akan mengulanginya lagi. Demikianlah Yusuf pun mendapat teguran dan hukuman dari tuannya. Ditambah lagi, warga tak percaya lagi kepadanya. Pesan dari cerita ini adalah kepercayaan yang sudah didapatkan dengan susah payah bisa sirna sekejap hanya dengan 1 kebohongan. Itu adalah cerita apa tadi judulnya? Ada yang ingat? Pengembala domba dan serigala, ya. Apa yang terjadi pada Yusuf? Tidak percaya lagi. Kenapa? Teguran dan hukuman dari tuannya. Pesan dari cerita ini adalah kepercayaan yang sudah didapatkan dengan susah payah bisa sirna sekejap hanya dengan 1 kebohongan. Dan ini adalah pesan yang nanti kalian akan mencari pesan seperti ini di dalam cerita fantasi yang akan kalian baca. Nanti di situ akan mengukur apakah kalian membacanya sudah paham cerita tersebut sehingga bisa menentukan pesan dari sebuah cerita fantasi. Ya, sebelum kalian menganalisis dan menyimpulkan cerita fantasi yang nanti kalian akan baca, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai contoh cerita fantasi yang sudah Ibu kirim lewat grup WA. Di sana ada sebuah cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Di sana di awal cerita atau fantasi dijelaskan Tamika
bagian komunikasi, ketiga sahabat itu di kamar Anika bersama-sama membuka kotak ajaib tersebut. Kemudian menemukannya, tiba-tiba mereka masuk ke sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang di seluruh tubuhnya dipenuhi oleh berlian. Seorang ratu itu sudah mendapatkan ramalan kalau akan datang 3 orang sahabat yang bisa membantu anaknya untuk bangun dari tidurnya yang panjang. Kemudian setelah ratu itu bertemu dengan ketiga anak tersebut, ratu itu meminta tolong. Tapi pada awalnya Tanika dan Tika tidak mau menolong karena mereka merasa pergi ke kerajaan itu ingin berpetualang dan bersenang-senang. Kemudian Anika tidak membiarkan sahabatnya untuk meninggalkan kerajaan tersebut karena Anika itu memiliki sifat yang baik dan penolong. Kemudian dia langsung mengajak sahabatnya tersebut untuk ke kamar putri yang tertidur tersebut. Di sana Anika, Tanika, dan Cika bersama-sama melepaskan kalung berlian dengan 3 warna yang dipakai oleh seorang putri yang tertidur tersebut. Setelah mereka melepaskan itu, tiba-tiba putri itu terbangun dari tidurnya. Kemudian sang ratu sangat senang karena anaknya tersebut sudah bangun. Kemudian mereka diberikan hadiah 1 tas berlian. Tapi waktu mereka itu tidak lama. Ketika Tanika dan Tika ingin meninggalkan tempat itu, mereka tidak bisa membawa tas tersebut. Kemudian Anika langsung menarik mereka untuk kembali pulang karena waktu sudah sangat mepet. Tiba-tiba mereka kembali ke kamar Anika dengan tidak membawa tas tersebut. Di bagian resolusi di sana dijelaskan Tanika dan Tika itu kesal dengan Anika karena mereka tidak sempat membawa tas yang penuh berlian tersebut. Akhirnya Anika menjelaskan, kita sudah membawa banyak kebaikan. Kita sudah menolong seorang putri yang tertidur hingga dia bisa bangun dan menjalankan hidupnya kembali. Dan kita pun sudah menolong diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan meninggalkan tas tersebut tepat pada waktunya, kita bisa kembali pulang ke negeri kita sendiri. Nah, intinya apa di situ? Sana ada amanat. Kalau kita itu tidak perlu memaksakan diri untuk membawa sesuatu yang tidak kita sanggup untuk bawa, agar kita cepat keluar dari tempat yang seharusnya kita tidak tinggal di situ. Kiranya itu amanat dari cerita berlian 3 warna. Nah, setelah itu nanti kalian akan mengerjakan cerita fantasi dan menganalisis serta menyimpulkan pesan atau amanat dari cerita fantasi yang akan kalian baca. Bagaimana kalian? Sudah siap? Ya, kalian sudah menyaksikan tadi video cerita fantasi dan sekarang kalian akan membaca cerita fantasi. Bukunya ya. Satu kelompok 4.
Kelas kalian ada kelas 7A, silakan diisi 7A semester 2. Silakan dibaca, setelah itu kalian boleh berdiskusi mengenai kesimpulan dari pesan atau amanat yang ingin disampaikan dari kedua cerita tersebut. Ya, seharusnya itu baru Mas. Kalau sudah selesai, nanti kalian boleh berdiskusi dengan teman kalian menyimpulkan amanat dari cerita fantasi yang sudah kalian baca. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau masih ada yang kurang paham mengenai tugas yang Ibu berikan, ceritanya nggak panjang ya, cuma singkat aja. Dan Ibu berharap ya setelah nanti ya kita belajar cerita
dibaca kemudian diisi ya. Itu nggak banyak kok ya amanat dan pesannya. Kalau kalian sudah membaca, sudah paham, pasti kalian tahu apa amanatnya, apa pesannya dari cerita yang kalian baca. Ada yang sudah selesai? Ibu, satu jawaban untuk kesejahteraan kelompok apa? Boleh ya, kalau memang diskusinya menghasilkan satu jawaban atau mungkin dari satu orang itu ada yang merasa oh saya nggak begini, isi aja sendiri-sendiri. Kalau memang sama, samakan aja kalian itu dalam satu kelompok ya. Boleh sama jawabannya. Silahkan samakan aja kalau memang sama menurut kalian. Sudah selesai udah sana? Ya, silakan kalian. Silakan dibaca dulu ya, baru kalian isi. Ya. Silakan diskusikan apa kesimpulannya. Silakan dianalisis terlebih dahulu. Ya, silakan isi aja ini. Kemudian ini isikan jawabannya. Ya, kue mau. Apa pesannya? Itu sedikit aja, paling 2 kalimat dalam satu cerita fantasi ya. Ya, kue mau diisi di bawah sini. Keberanian emas tulis di bawah sini ya. Silakan baca dulu baru diskusikan. Menurut saya ini loh kesimpulannya, menurut saya ini loh kesimpulannya, diskusikan ya. Kalau hasil diskusinya itu berbeda masing-masing orang, kalian masing tulis di lembarnya masing-masing. Apabila sama, silakan samakan. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Oh ya, ada yang sudah selesai. Silakan kalian isi, baca dulu betul-betul ceritanya, baru kemudian kalian isikan ya jawabannya. Silakan dikerjakan dulu ya. Jika ada yang kesulitan bisa ya, nanti ibu bantu. Nah, kalau kalian sudah selesai berdiskusi dan sudah menuliskan hasilnya ya, kesimpulan dari amanat itu, kertas kalian itu kan seperti ini ya. Nah, kalau barangkali masih ada waktu yang sudah selesai, silakan kalian hias pinggirnya ini, boleh kalian beri bingkai ya, supaya terlihat menarik. Kenapa? Karena nanti ini akan kalian publikasikannya di media sosial. Jadi lihat, oh bisa menggambar, oh bisa membuat bingkai ya. Jadi bukan hanya dilihat dari hasil kesimpulan kalian ya. Ya, dibaca juga terus dikerjakan juga keberanian emas. Setelah itu silakan ya, kalian hias terserah kalian ya, apa terus diberi bunga-bunga, mungkin diberi gambar hewan.
bagaimana sudah diisi? Ya, langsung saksikan ya. Walau ini diskusi kelompok, boleh sama jawabannya ya. Nanti boleh juga berbeda kalau tidak sama pemikirannya dengan kelompoknya. Nah, nanti ini hasilnya nilainya tetap individu. Di sini karena kita berkelompok, ibu menilai ya kerjasama kalian, ya gotong royong. Ibu juga menilai kemandirian kalian dalam mengerjakan soal, juga cara berpikir kritis kalian ya sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Ya, boleh sama ya dengan kelompoknya. Boleh juga sendiri-sendiri. Ya, Ibu beri waktu 5 menit lagi ya untuk menyelesaikan tugasnya. Ceritanya itu tidak panjang ya. Ada kalian kesulitan? Di situ ada cerita kue mau muda emas, itu semua mengandung pesan yang baik buat kita ya. Belajar menjadi orang yang baik ya. Itu kan ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis di dalamnya. Keberanian emas ada juga. Ya, sama. Sama ada, nggak apa-apa. Silakan. Namanya juga kerja kelompok. Tapi masing-masing tulisnya ya. Diskusikan. Jangan ada teman yang tidak tahu dibantu ya. Apa yang sulit? Ini ya ada sudah selesai. Ya boleh diskusikan dengan temannya. Silahkan. Sudah selesai. Sudah. Diskusikan. Sudah. Nih, tanya ke temannya. Ya. Gimana sudah
kerjakan aja dulu ya. Yang mampu kelompoknya. Ya. Udah ya. Kerjakan aja ya. Coba pinjam sama temennya nah yang sudah selesai. Ya sama nggak apa-apa. Kalau memang merasa jawabannya itu sama, nggak banyak gitu ya. Ayo coba lihat. Enak nggak? Nggak banyak. Sedikit. Satu cerita itu paling cuma 2 kalimat atau 1 kalimat. Ya, silakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Masih ada yang belum. Itu masih ada waktu 2 menit lagi. Kalau memang kesulitan, silakan tanyakan ke ibu. Itu kalau kalian baca betul-betul kalian ketemu ya amanatnya seperti tadi video yang tadi itu ada pesan yang ingin disampaikan penulis atau pembuat cerita kepada pembaca atau yang menyaksikan cerita tersebut ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kalau
Ya, sudah paham tugasnya di rumah? Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, karena tadi kita sudah memulainya dengan doa, berarti kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Ya, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silahkan. Saya berdoa sama percayaan dan keinginan musik mulai. Berdoa selesai.